Iya, nggak nonton biar nggak ikut. Kaca IHSG dulu. Kan IHSG-nya cakep. IHSG-nya cakep. Cakep, bos. Sudah bottom yang kedua. Sudah validasi. Hari ini hijau. Cakep banget. Sumpah. MA5-nya sudah, sudah ditembus. Cakep. MA5-nya udah ditembus. Bagus. Cocok. Nah, volumenya juga oke. Hmm, volumenya masuk oke. Eh, buat yang konten kemarin ya udah selesai nih. Upload udah tak masukin ke bagian sheetnya yang ini ya urutan basic dasar dengan jadi mulai kemarin terus nanti sampai ke depannya eh, pembelajaran kita urutin tuh satu persatu. Jepang itu di dadaku. Anjing. Lagu Jepang itu di dadaku. Ya, nanti satu persatu diurutkan step by stepnya. Kemarin tanggal 5 kita udah kulik lagi moving average untuk apa fungsinya, eh, apa kegunaannya di video di link itu udah ada. Tapi kalian tonton sendiri ya. Terus hari ini kita mau mengulik tentang kebiasaan saya melakukan entry entry di support. Karena kan ada yang bingung ya. Kenapa sih saya sering meremar? Ini real bagus nih di sekian, terus ada apa inet di sekian atau oh ini WMU bagus di sekian. Nah, ini kita kulik. Terus notice window web itu nggak ada dong. Nah, tips biasanya saya melakukan entry point. Jadi eh, kembali ke hal basic dasar dulu. Sorry, suara saya jelas ya. Saya kembalikan ke materi basic dasar dulu yang pertama. Teman-teman selalu saya mengingatkan bahwa market kita itu adalah market spot ya, bukan market dua arah atau futures ya. Market futures kan kamu harus mendapatkan kontrak untuk masa depan, kamu harus tahu, kamu harus mengira-ngira marketnya dua arah, ya ada long ada long selling sama sorry ada long buy sama short selling ya.
Itu ada dua kategori untuk untuk market ya. Untuk saya ulangi lagi basic dasarnya. Market kita itu adalah market spot, di mana kita selalu bullish on bottoming dan sell on resisten. Itu hal dasar basic. IHSG seperti itu, trading pasar yang sehat juga seperti itu. Jadi eh, market kita bukan market dua arah atau futures, bukan long buy dan short selling ya, beda. Jadi kalau long buy atau short selling itu kamu berdasarkan kontrak ya, kontrak yang akan kamu nilai bahwa dia besok akan bullish atau bearish. Market kita sama, kita beli waktu bottom, kita jual waktu menuju resist. Pemahaman itu harus kalian tanamkan terus bahwa jangan pernah beli di pucuk gitu ya. Intinya kan seperti itu. Kita harus beli di bottom. Sama halnya misalnya seperti technical chart IHSG seperti ini. Kita kan belinya di rounding bottom. Nah, nah, hari malam ini eh, kita akan mengulik atau membedah kebiasaan saya melakukan entry, kebiasaan saya sendiri dalam melakukan entry point itu saya kategorikan dalam dalam beberapa apa ya, dalam beberapa kategori. Jadi eh, kadang waktu scalping, kadang waktu intraday, kadang waktu buat swing itu berbeda-beda ya. Secara time frame dinilainya berbeda, eh, secara kecepatan untuk entry dan juga take profit itu berbeda-beda. Saya ada sedikit contoh misal kan saya sering bilang bahwa dalam scalping ya scalping dalam scalping selalu gunakan selalu gunakan TF 135 ya. Jadi dalam scalping untuk bermain cepat ya selalu gunakan TF 135. Jadi eh, ketika kamu cek TF 5 menit, kamu cek TF 10 menit TF 10 menit untuk menentukan tren. Kan saya sudah sering bilang, TF yang lebih besar itu biasanya untuk menentukan tren. Dia masih dia masih bullish atau dia masih bearish atau dia masih sideways. Itu kan tren yang lebih besar selalu untuk menentukan. Nah, kalau dalam scalping sama 135. Jadi kamu entry di menit menggunakan time frame 1 ya. Contoh nih, kan eh, dulu saya pernah ngajarin bahwa dalam satu hari itu ada dua candle 4 jam, ya enggak? Dalam satu hari ada dua candle 4 jam. Hitungannya kan gini, satu, satu, dua. Misal nih, ini misal. Nah, di dalam konsonan candle satu hari itu, satu daily itu ada dua candle 4 jam. Nah, di dalam time frame satu hari itu ada 4 candle 2 jam. Ya kan? Di dalam satu hari daily itu ada 7 candle 1 jam. Kan dipisah. Jadi setiap 1 jam dia bikin candle. Setiap time frame untuk daily itu kan
Dia bikin candle. Sama halnya kayak gitu. Gimana ya? Oh, daily. Oh, ini ya. Balikin ke daily lagi deh. Ya. Jadi, untuk scalping, kamu juga seperti itu. Ketika kamu bermain di menit berapapun, misal dalam hitungan 901, itu kamu masuk, kamu cek trennya dalam 10, di time frame 10 menit, kamu cek trennya. Nah, kalau scalping loh ya, ini kita hanya contoh dulu. Kalau scalping, kamu menggunakan time frame-nya 135. 5, 10 untuk menentukan trennya dia sedang bearish atau bullish. 135, satu untuk entry, tiga, eh, tiga untuk menentukan support. Nah, 5, time frame 5 itu untuk menentukan kapan kamu harus keluar, gitu loh. Jadi ketika 5 kamu dalam, kalau kamu masih scalping cepat, kamu tentukan trennya di time frame 10 menit, kamu tentukan resistnya di, ya, kamu tentukan resistnya untuk keluar nanti di time frame 5 menit, kamu cari support kuatnya di time frame 3 menit, nah nanti kamu entry-nya pakai time frame 1 menit. Gitu. Jadi se- setiap setiap time frame yang lebih kecil itu ada biasnya masing-masing. Sama halnya kayak, saya sering bilang bahwa kalau kamu mau menentukan tren sebuah emiten untuk intraday, kamu cek weekly-nya. Weekly-nya itu, eh, dia udah, ini kan, kamu cek weekly-nya. Weekly-nya itu sudah mantul apa belum? Nah, oh, misal kita pakai indikator yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Oh, weekly-nya sudah mantul 2 kali. Jadi besok hijau, ini bisa mampu nih. Nah, tapi kan kamu nggak bisa menggunakan time frame weekly untuk melakukan entry. Ya nggak? Kamu hanya menentukan bias kapan, eh, eh, bagaimana sih untuk minggu ini. Nah, kalau minggu kemarin aja dia sudah mantul dari supportnya, oh berarti mungkin minggu ini dia akan jalan untuk bikin candle hijau. Kan gitu. Jadi setiap kamu membuka bias time frame besar itu hanya untuk menentukan tren arah tren followingnya aja. Misal kamu bermain di support ya, oh ini sudah mantul 2 kali, kan? Nah, dia sudah mantul satu, dia mantul dua. Nah, misal kamu sudah tahu nih, dia sudah kali mantul support. Berarti dalam, minggu-minggu dia sudah 3 minggu ya berada di area support. Berarti kemungkinan besok di minggu keempat dia bisa untuk bermain secara bullish karena karena secara trenernya dia sudah di reject 2 kali selama 3 minggu. Ini kan cara bacanya kan satu candle 1 minggu, satu candle 1 minggu, satu candle 1 minggu. Ya, jadi time frame yang lebih besar untuk membaca bias arah trennya dulu. Nah, baru kalau kamu tahu, oh, minggu ini selesai dengan hasil dia sudah di reject 2 kali selama 3 minggu ke belakang, ya kan, satu dua. Nah, minggu selanjutnya kemungkinan dia akan hijau karena dia, kamu tahu nih, sudah doji nih di bottom sudah doji, arahnya sudah, apa ya, kalau doji itu kalau secara psikologis, lebih ke arah hanya menatap market dan tidak ada tindakan apapun gitu loh. Jadi mau naik belum ada volume, mau turun juga di reject. Itu kan doji kan kayak gitu. Cara cara Hafiyah membacanya kan kayak gitu. Nah, lalu ketika misal ini abaikan dulu candle terakhir nih. Nah, yang hijau ini diabaikan dulu, mungkin belum ada. Kamu menilai bahwa oh ini sudah ada 2 kali rejection selama 3 minggu ke belakang. Berarti kemungkinan besok akan ada, kesempatan untuk dia mantul atau hijau. Nah, bagaimana nih aku, entry-nya? Kan kamu sudah tahu nih, kamu sudah punya keyakinan dia sudah 2 kali rejected. Ya enggak, ini sudah 2 kali rejected nih. Kamu sudah punya keyakinan. Harganya tidak bisa turun lagi nih. Ini toh. Kan ini kan kita ngomongin based on entry terbaik. Kita belajarnya based on entry menggunakan support dan resisten moving average. Kan seperti itu. Kemarin
Yang moving average kita sudah bahas, sekarang kita belajar based on entry-nya gimana. Kadang saya bilang, Mas ini kadang kalau saya ngelempar emiten di Anu ya ini tujuan kita biar kamu nggak bingung. Kenapa sih kok Mas Abi ngasih bumi di sekian, ngasih inet di sekian, ngasih padi di sekian, ya. Jadi pembelajaran kita yuk karena itu ya. Jadi, biar kamu nggak bingung nanti cara membaca. Oh, kok kalau Mas Abi ngelempar suatu emiten, misalkan kita kan disclaimer on ya, kita belajar bareng-bareng. Cuan-cuan kamu sendiri yang rasakan ya kamu kalau ketika nanti minus kamu juga harus rasakan sendiri karena semua transaksi harus atas dasar psikologisme masing-masing. Nah, kita kembali lagi. Kamu sudah tahu. Kamu mau anggap saja Marubozu ini belum ada nih, yang dari Marubozu. Udah dua kali nih bottoming. Ya kan dia di reject di dua kali. Dia nggak boleh di area sini, dia harus naik. Berarti kemungkinan besok dia akan naik. Ya, kamu punya punya keyakinan dia sudah dua kali loh. Selama 3 minggu dia di reject loh. Bottomnya di bottom sini dia di reject. Di area ini di reject. Bagaimana aku entry? Kalau kamu entry menggunakan time frame weekly, kamu bingung pasti. Aku harus di poin berapa ya? Karena kalau aku menggunakan time frame weekly, based on entry-nya ini terlalu lebar, ya, gapnya terlalu gede. Kalau kamu menggunakan time frame weekly, nah, kan gini. Ini kan based on ini kan area ya, ini kan setting apa gap area ya. Aku harus antri di supportnya berapa berapa. Di sini nggak ada MA. Aku bingung nih. Nah, makanya itulah gunanya time frame yang lebih besar hanya untuk bias menentukan sebuah tren. Oh, trennya besok kemungkinan hijau. Aku buka time frame yang lebih kecil ke daily. Hmm. Oh, dailynya ini udah dua kali reject. Berarti karena belum ada konfirmasi MA5 belum overcross ke MA10, aku nunggu koreksinya aja deh di base yang sama. Karena belum ada indikasi golden cross. Seperti yang kita pelajari kemarin. Belum ada indikasi di area sini. Kan kemarin kan close-nya di sini juga toh, hijau. Tapi dia belum tembus. Namanya belum valid golden cross. Oke, aku tunggu deh di area rejection-nya. Siapa tahu eh, aku dikasih kesempatan nih di area rejection karena belum ada validasi golden cross. Bener, aku kejemput nih. Aku kejemput, harganya mantul. Tapi kapan ya mantulnya? Aku kok belum tahu ya mantulnya kapan. Nah, itu gunanya tambahan lagging-lagging indikator, tambahan indikator-indikator fast moving ya selain MA. Kan kemarin sudah dipelajari MA itu apa? MA itu adalah lagging indikator. Fungsinya apa? Minusnya apa? Sudah saya jelaskan semua dalam video. Jadi kalau nanti kalian lupa bisa tonton ulang, pelajari lagi lagging indikator itu apa ya. Karena kita sudah mau balap, ya biar kalian nggak pusing. Ketika saya lempar sesuatu, kalian sudah pandai membacanya. Oh, gini toh. Oh, ternyata Mas Habib nyuruh di sini tuh karena dia sudah golden cross atau dia sudah berada di area squeeze, kemarin peremasan ya. Nah, kalau belum ada validasi golden cross dari EMA-nya, aku tunggu aja deh di rejection-nya lagi. Siapa tahu aku dikasih. Kalau memang aku nggak dikasih di area ini, di area hijau ini ya, yang ketiga ini, dan aku takut nih, misal kok MA-nya nggak ngecross ya, ya udah deh. Aku karena aku orangnya maunya sebuah keyakinan ya daripada spekulasi. Ya walaupun aku sudah tahu arahnya karena di support base areanya dia, di support kuat base areanya dia sudah di rejected dua kali nih. Tapi aku belum yakin karena apa? Karena belum ada validasi golden cross. Aku nunggu aja deh. Aku nunggu aja. Tapi kok aku yakin ya. Aku yakin ya. Dan aku yakin ya. Kok dia volumenya udah bagus, udah tumbuh terus volumenya. Nih, setelah koreksi selesai volumenya sudah mulai bertumbuh nih. Kita tarik ke sini ya. Kok volumenya mulai tumbuh terus nih naik. Gak apa-apa deh, aku berani entry sebelum golden cross.
Itu boleh, boleh. Tapi ingat, kamu tambahin indikator-indikator yang lain seperti kemarin yang saya bilang. Kalau kamu menggunakan, kalau kamu mau membuat bakwan, MA itu adalah tepungnya dan candle itu adalah sayur-sayurannya. Ya. Kalau kamu ingin bakwanmu tambah gurih, tambah nikmat, kamu nikmatin untuk keyakinan lidahmu dan feelmu dalam makan, ya kan kamu pasti butuh bumbu-bumbu tambahan. Anggap saja volume ini adalah garam, ya. Kamu tambahin garam tuh, kok kalau cuma pakai garam kurang kurang sedep ya, kurang mantep. Ah, aku tambahin merica deh, aku tambahin Bollinger Band. Oh iya, Bollinger Bandnya sudah mengarah ke atas nih. Nah, tapi nanti kita belajar Bollinger Bandnya nanti. Bollinger Bandnya udah menyempit nih. Yang atas sudah turun, yang bawah sudah naik. Dia mau ketemu, dia mau squeeze atau peremasan nih. Kamu udah yakin, wah aku berani deh. Karena kata Mas Abi, eh, based on entry terbaik itu ketika harga di bawah semua MA dan harga berada di atas lower BB. Ya, itu hari based on terbaik ya. Based on terbaiknya tapi bukan kamu melihatnya itu dari dia berada di bawah MA dan di atas BB. Enggak, ini pun juga sama. Kondisi kayak gini pun juga sama. Dia di bawah semua MA yang merah ini. Di bawah semua MA, dia di atas BB. Tapi ini belum ada katalis bagus. Karena apa? Syarat, salah satu syarat paling baik adalah ketika ketika harga close di bawah semua moving average, average yang paling volatile ya, bukan average yang long, yang time frame-nya panjang ya. Berarti saya itu suka, paling suka ketika saya sudah lihat volume bagus, terus dia saat saat melakukan bottoming itu berada di harga close-nya itu berada di bawah semua MA nih. Di bawah MA 5, MA 10, MA 20 ya. Kita nggak ngomongin MA 50 ke atas ya, kita ngomongin MA yang kecil-kecil nih. Harganya close di bawah semua MA ketika koreksi atau koreksi ya. Lalu dia berada di atas low BB. Price-nya itu di atas low BB. Itu base and base point paling bagus buat entry. Keseringan saya loh ya. Karena ketika BB itu sudah menyempit naik ke atas nih, dan dia belum break ke dalam, dia belum break candle. Ini adalah time frame paling baik buat entry. Saya sudah backtest berkali-kali ini. Tapi di time frame kecil ya, bukan time frame gede. Kalau time frame gede sedikit sabar ya. Ini best entry on buy. Nah, mau tak kasih contoh emiten yang hari ini jalan menggunakan indikator saya ini ya. Jadi saya sudah punya screenernya ini, sudah saya buat dan itu berjalan ya. Jadi screener ini bukan saya yang buat sih. Jadi, sorry, screener ini saya yang buat, cuma pemahaman konsepnya itu dari orang lain. Saya sedikit jeli melihat market. Kenapa sih kok harga di bawah MA tapi di atas lower BB? Ketika dia mantul dan bikin base bottoming dua kali ya. Ini kan bottoming satu, dua, bahkan tiga kali nih. Jadi kan kuat nih, tambah kuat gitu loh. Kok tambah bottomingnya tambah lama. Ada sebuah kunci. Ketika emiten melakukan bottoming lebih lama, itu maka ketika dia spek akan lebih tinggi kekuatannya. Sama halnya, andai kan ini kamu buat resisten, andai kan ini kamu resisten dan ini bottoming ya, dia kan mantul-mantul di resisten yang bottoming. Nah, semakin banyak dia melakukan sideways atau bottoming di area yang sama, itu pantulannya akan melakukan breakout kuat gitu. Dia pasti akan breakout dari resistnya. Nah, ini beliau yang menemukan metode ini lalu meminta ke saya buat membuatkan screener. Ya. Kenapa tadi saya eh, kasih lihat cuan grup PP, tapi nggak semuanya tak lihatin cuan itu.
Karena ketika saya ngetek screener tadi, sama halnya seperti PTRO, nih lihat nih. Sama kan, dia close merah di bawah semua MA, dan dia dekat dengan lower BB. Jadi dekat dengan lower BB itu dengan asumsi lower BB-nya itu bukan melebar ke bawah, tapi menukik ke atas. Jadi bertemu atau melakukan peremasan seperti materi kemarin. PTRO seperti ini. Kita buka BRPT. BRPT sama kan? Ya nggak? Tak bukain cuan. Nih, cuan sama kan? Sama. Apalagi CDIA. Nih, sama kan? Sama. Close-nya di bawah semua MA. Makanya mendekat. TPIA. Sama TPIA. BB-nya sudah mengarah ke atas semua. Jadi harganya koreksi, ketemu lower BB, close-nya di bawah semua MA. Itulah kekuatan dari base point on entry. Kalaupun kemarin kita main di sini pun juga bisa. Tapi sekali lagi, saya kan kemarin mau ngajak kalian pun bingung. Teman-teman sudah lagi pada ada di emiten lain yang belum jalan gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya saya harus main sendiri. Karena juga saya butuh perputaran cepat gitu loh. Saya pun kalau nyangkut hanya minus 9%, 10% tak tak langsung tak potong, tak cut loss, salah sepindah dengan potensial gitu loh. Saya pun lompat-lompat dengan foto yang cut loss juga. Habis cut loss tak buang, saya langsung masuk karena saya menemukan potensial yang jalannya lebih cepat ya. Nah, ini adalah satu metode point base entry point yang biasa saya lakukan. Jadi eh, rumusnya adalah ini nanti boleh di screenshot ya. Kalau kalian tak pas lihat emiten kesukaan kalian, terus setupnya seperti ini ya. Kalau bikin papan tulisan gimana sih? Oh, apa ya? Loh, kok hilang? Eh, saya bukan base TP, base setup entry, base setup entry. Bui if X ya. Bui if X itu Bui X if X itu harga ya price close-nya. Bui if X, Bui if price close. Bui if price close under all MA ya, dan dia berada di atas lower BB. Itu kalian boleh catat nih. Ini setup paling bagus di bottoming. Jadi bukan semena-mena ketika misal masih kondisinya seperti ini ya. Seperti ini nih yang hijau saya geser. Loh Mas, ini harganya di bawah Suama MA dan dia berada close-nya berada di atas lower BB. Kan tadi saya bilang ya. Belilah ketika Bollinger Band-nya itu menukik ke arah atas nih. Nah, kelihatan toh? Kelihatan kan dari sini? Nah, kalau kamu tahu nih
Bollinger Band-nya sudah mengarah menekuk ke atas, tapi kondisinya masih koreksi. Kamu tunggu ketika dia berada di bawah semua MA, dia ketemu range-nya, hampir ketemu lah. Ini kan jaraknya nggak besar nih. Sini kan nggak besar. Nah, area-area sini itu boleh kamu. Dengan catatan, dia sudah terjadi dua kali bottoming lah ya. Satu, dua, minimal dia sudah terjadi dua kali bottoming. Bahkan bottoming kedua pun kamu boleh beli. Tapi jika dia masih candle merah ya. Cuma secara validasi bagus, itu saya suka bottoming yang ketiga. Kalau memang bottoming ketiga tidak terjadi, bottoming kedua saya jadikan spekulasi. Buat area beli dulu. Oh, dia sudah bottoming nih. Kalau dia nanti koreksi, saya beli di sini. Kalau dia nanti nggak kuat, buat ngebreak, ya. Poin cut loss saya pun tidak jauh itu loh dengan Bollinger Band bawah atau lower BB. Itu adalah teknik membeli secara bottoming ya. Base setup entry buy if price close under all MA dan dia berada di atas lower BB. Dengan catatan nih, saya ulangi lagi nanti kalian agak dengan catatan lower BB sudah mengarah ke atas dan harga koreksi mendekati lower BB. Nah, coba deh kamu bayangkan dalam imajiner. Ya, ketika kata-kata ini saya tulis, ya kondisi seperti ini yang akan tercipta. Ya, base setup entry, BF price close under all MA nih. Ketika harganya close-nya di bawah MA dan dia berada di atas lower BB. Ini kan yang orange ini lower BB nih. Dengan catatannya lower BB-nya sudah mengarah ke atas dan harga koreksi mendekati lower BB. Nih, seperti ini. Bukan di sini ya, bukan candle merah ini. Dia masih jauh sama lower BB. Makanya saya pertegas di sini pakai ini. Ketika ya lower BB sudah mengarah ke atas dan harga koreksi mendekati lower BB. Nih, biar kalian nggak salah paham lagi. Ini adalah base entry terbaik. Nah, hari ini pun banyak muncul emitennya. Di screen saya sudah nangkep. Nah, di setup entry yang pertama ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya lempar ke setup yang lain? Karena saya menggunakan beberapa setup. Karena setiap modul yang mau saya lakukan trading itu saya pisah. Kalau saya bottoming ya bottoming. Ya, cara entry-nya seperti itu. Mau di time frame berapapun, mau kamu menggunakan daily, mau kamu menggunakan 4H, mau menggunakan 2H, 1H. Bahkan untuk scalping pun, entry bottoming kayak gini tuh bagus. Karena kamu sudah tahu ada konfirmasi nih, ada konfirmasi rejected dua kali di sini. Satu, dua. Satu, dua. Oh, udah dua kali nih. Kan bottoming itu kan rata-rata kan double bottom. Kalau triple bottom lebih bagus. Makanya seperti HSG ini bagus triple bottom. Secara time frame pendek ya. Time frame-nya pendek ini. Kalau kalau time frame-nya ini dia baru selesai bikin double bottom nih. Dia baru mau lari ke atas. Besok hijau. Besok hijau lagi tuh. Holder, para holder. Nah, setelah saya jelaskan rinci, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin masih agak nggak mudeng apa sih? Kok kenapa harus gitu, Mas? Mbak, ngomong dulu. Tak kasih kesempatan buat tanya. Nanti kalau saya terlalu lari lebih cepat, nanti kalian masih bingung. Aku masih nggak mudeng lah. Disuruh tanya, diem aja.
Ini yakin nih sudah pada jago. Hah? Mas Abi, Oi, ini kan halo. Mas Abi ngecontohnya pakai chart IHSG. Heeh. Nah, nanti bisa diterapkan untuk emiten. Kamu mau minta contoh emiten yang posisinya seperti HSG? Gitu. Halo, halo. Halo, halo. Oh Gimana? iya, Mas. Kamu min kamu minta chartnya yang sama seperti HSG ya? Tak bukain dulu bentar. Saya sudah punya screener, jadi udah. Maksudnya ini bisa diterapkan di emiten, Mas. Ya iya dong. Ini Oh, kan ini kan sama. Ini kan sama. Ini kan kita hanya menggunakan chartnya IHSG sebagai contoh gitu loh. Roundingnya jalannya tetap sama. Jadi saya tidak menggunakan IHSG pun. Ya, misal saya carikan contoh di apa ya sing gampang saya PFA. Ini PFA nih. Nah, nih PFA ini ada di screener saya. Hmm. Kan tadi saya sudah bilang dia bikin base area lower. Kan saya bilang bahwa bottom tidak harus dia tidak harus sejajar. Sini boleh menggunakan area ini juga boleh. Hah, nggak juga area bottoming ya. Ini pakai PYFA biar kamu yakin harus pakai emiten ya. Bukan IHSG ya. oh, jadi Dedede. Mas Abi ada screening yang di set formulanya kayak gini gitu ya? Iya dong, saya sudah ada dong. Jadi gini, saya itu sedikit flashback ya. Kenapa saya punya banyak screener, punya banyak momentum, punya banyak apa ya, punya banyak setup. Saya belajar satu hal, bukan satu hal sih beberapa hal. Saya ceritain dulu flashback saya sampai sekarang ya. Kenapa saya bisa jadi sekarang? Apa yang saya tuh nemu, saya tuh pernah diajarin sama seseorang. Yang pertama, beliau bilang gini ke saya itu sudah berdamai dengan diri saya dan saya tidak akan bersaing dengan Anda karena sekarang adalah waktunya saya bersaing dengan ayah Anda. Ya. Jadi eh, itu bukan sebuah apa ya, sebuah lemparan kata-kata bahwa aku aku bersaing dengan bapakmu bukan, tapi aku sudah tidak ada waktu untuk bersaing atau berpemikiran seusiaku karena sekarang inovasiku adalah lompatan untuk berpikir seperti ayahmu. Nah, lalu dia bilang gini, kalau kamu mengerjakan sesuatu secara monoton dan kamu nggak merubah sudut pandangmu ya, kamu nggak, maksudnya kamu hanya trading, copet, sekian persen, tahu, oh enak cuan gini-gini, enggak. Lalu dia bilang gini, tentukan dulu trading planmu, kamu pelajari beberapa setup, ya, kuasai minimal satu setup, lalu kamu replacementkan kepada market. Lalu beliau bilang gini, lebih baik kamu cuan 100 kali menggunakan satu setup, kamu fasih dulu nih, daripada kamu membuat 1000 setup tapi kamu hanya cuan satu kali. Nah, akhirnya berjalan tuh, apa sih setup yang paling bagus dalam mencari cuan? Orang-orang bilang, ya bottoming. Karena market kita itu market spot. Kita belinya harga murah. Harga murah kan berarti harga terendah. Ya kan? Harga terendah, lalu kita jual ketika di resist atau harga tertinggi. Konsepnya kan gitu. Makanya saya pelajari dulu tuh setup boti.
Kalau panggilannya kan gitu, bottom fishing, mancing di kedalaman. Saat dia koreksi, ya, oh koreksinya kok sampai sini, lalu dia hijau. Oh, koreksinya kok dua kali di sini, lalu dia hijau dan berkresis. Kok bisa seperti ini? Itu kenapa? Gitu. Waktu itu saya belum mengenal BB, belum begitu pasti soal MA. Kenapa sih? Kok dia bisa berhenti di sini koreksinya? Dan kenapa dia harus berhenti di sini? Dan mengapa dia harus berhenti di sini? Dan alasannya apa dia berhenti di sini itu jadi pertanyaan terus. Nah, akhirnya belajar-belajar tuh sama yang lebih tua, yang lebih senior. Oh, market kita market spot. Market kita punya support dan resist. Lah, kamu cari supportnya bagaimana? Dulu ya, pikir saya, dulu pikir saya kemaringan Bollinger Band seperti ini tuh ya bagi saya support. Ya, Bollinger Band miring gini pun support. Pikir loh ya. Tapi kok ketika saya beli di support, ada support baru, gitu loh. Sama kayak waktu kita IHSG. Ini bottoming, dapat bottoming lagi. Akhirnya apa? Yang tadinya jurang ternyata kita terjerembab ke Palung Mariana yang paling dalam. Nah, kan makanya bagaimana sih kita cara mengkonfirmasi? Kita sudah tahu nih, kita tidak di tebing, tapi kita sudah di Palung Mariananya. Betul nggak? Kan kamu kalau melihat tebing ke bawah jurang, pikirmu jurang itu adalah kedalaman yang paling dalam. Tapi kamu nggak pernah terkonsep bahwa di bawah jurang itu masih ada Palung Mariana yang lebih dalam. Nah, cara menentukan Palung Mariana itu gimana? Kan misal contoh simpel gambarnya gini deh. Ini tebing, ya nggak? Ya, ini jurang. Ya toh? Ini jurang kan ada dataran sedikit tuh. Nah, eh, yang kukira ini jurang ini adalah yang terdalam. Ternyata dia tuh turun lagi. Jadi Palung Mariana. Ini Palung Mariana nih. Ini Palung Mariana. Ini tebing kan. Ini jurang. Ini jurang kan. Jurang. Ya toh? Ini jurang. Ini Palung Mariana. Palung. Guys. Gitu aja deh. Sama nggak ini? Sama tuh. Ini jurang. Ini tebing. Ya, yang candle hijau ini kan jurangnya kan. Kamu pikir dia dalam sudah selesai, kan? Ternyata dia turun lagi dan jadilah palung. Lah bagaimana sih aku sudah tahu bahwa market ini sudah berada di palungnya, paling bawah dan dia tidak akan turun ke bawah lagi. Oh, ternyata Bollinger Band itu adalah noise dari pergerakan akumulasi dan distribusi barang. Tapi itu kita belajarnya nanti ya. Kita ngomongin bagaimana sih cara menemukan palung itu. Waktu itu aku menemukan menggunakannya Bollinger Band. Karena Bollinger Band itu adalah noise paling baik untuk membaca pergerakan buangan dan buangan dan pembelian barang. Contoh, contoh pembeliannya sedikit, pembuangannya banyak. Nah, tak kasih contoh nih. Dada. Nih, nih. Contoh eh, kenapa Bollinger Band itu disebut sebagai volume distribusi dan buying jumlah barang ya. Nih, lihat nih. BB atas kan turun. Jadi pembeli yang beli di kanan itu kecil, semakin kecil mengecil mengecil. Nah, yang buang di haki di kiri itu segede ini, bayangin loh. Nih, ini namanya buangan barang Palung Mariana.
Itu tapi nanti kita belajarnya besok ya. Kita belajar besok. Kita belajarnya based on entry dulu. Tapi saya ngasih contoh nih biar kamu paham ya. Yang beli sedikit nih, yang beli sedikit, hajar kanan sedikit, yang jualan di kiri itu banyak banget nih. Wush, sampai terjun ke dalam ya. Ya, setelah dia selesai terjun nih, setelah buangan besar-besarannya selesai, dia baru buang sedikit, 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 sedikit. Akhirnya apa? Terjadi squeeze atau peremasan, ya, menyempit jadi satu. Seperti yang kita pelajari kemarin. Jadi squeeze nih menumpuk semua MA dan Bollinger Band menumpuk jadi atau menghimpit. Ini namanya squeeze, ya. Kita kembalikan lagi ke PIFA. Nih, udah kan? Itu secara simpel nih, simpelnya seperti itu. Biar kamu tahu noise-nya itu apa, karena apa dia terjadi, dan mengapa dia begitu. Simpelnya seperti itu. Nah, sama halnya, kenapa sih Mas? Kenapa sih dulu? Dulu yang saya pikir saya ngelihat Bollinger Band ini adalah jurang, yang saya pikir candle hijau ini adalah jurang yang sudah selesai. Ternyata dia turun lagi menjadi palung Mariana. Dan dia bukan dasarnya gitu loh. Nah, dasarnya itu apa sih? Kenapa eh, kita harus belajar menemukan palung itu? Karena apa? Kalau kita tidak bisa menentukan eh, noise kedalaman dari koreksi itu, kita agak susah buat entry. Jadi ketemunya nanti yang kita sudah pikir bottom, ternyata ada bottomnya bottom, ya. Apa bottomnya bottom apa namanya? Lower low, ya. Lowernya low, itu bottomnya bottom bahasanya. Lalu, bagaimana sih, Mas? Eh, apa sih? Apa trigger saya? Kapan kapan trigger saya menemukan bahwa ini sudah kalungnya? Akhirnya saya membedah indikator yang namanya Bollinger Band. Tak bedah. Karena kalau moving average, dia belum ada golden cross, saya belum tahu dia akan menjadi eh, bottomnya itu kapan. Nah, titik balik saya cara menemukan palung ini menggunakan Bollinger Band. Ya seperti sepotong yang saya jelaskan tadi bahwa saat Bollinger Band selesai melakukan penurunan dan dia sudah ada pembalikan arah atau minimal dia sideways, itu adalah sudah ada tanda-tanda bahwa aksi selling pasar itu sudah berhenti. Nah, Bollinger Band kan noise-nya seperti itu, tapi nanti kita pelajari terakhir. Kita cari cari membaca bottoming dulu ya. Bollinger Band itu adalah noise buat perilaku pasar bahwa ketika lower BB sudah sideways seperti ini ya, sudah selesai dari downtrendnya ya. BB-nya sudah selesai nih. Dia mulai sideways dan dia berbalik arah pelan-pelan dan dia menjadi sideways ya kan kayak gini kan sideways nih. Dia bikin area base area kan. Ini kan namanya kan base area tuh dari sini sampai sini. Ini kan base area kan sideways cet 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 cet. Bollinger Band-nya sudah selesai. Nah, saat-saat seperti inilah yang paling bagus buat entry. Karena apa? Kita hidupin lagi MA-nya. Harga close sudah di bawah semua MA dan price close-nya itu berdekatan dengan lower BB. Sama halnya kayak ini kan. Nih. Seret turun ke bawah nih. Dia ketika di lower BB dan lower BB-nya tidak turun lagi ya, udah jadi area sideways ya, atau bahkan berbalik arah pelan-pelan ya. Kamu entry di sini, cari cuan sampai sini aja sudah cuan loh. Nih, saat dari lower BB. Lower BB ke sini loh.
Tuh, kamu dapat 30%. Itu adalah base entry menggunakan teknik apa? Teknik ini. Tuh, tulisanku hilang. Ya, tadi udah dicatat kan tulisannya? Apa belum? Sud- Sudah. Nah, sudah toh. Pokoknya itu adalah logika dasarnya. Jadi yang saya maksud setiap candle yang di setiap candle yang menjebol lower BB itu akan ditendang balik memang. Tapi yang lebih baik untuk dilakukan entry adalah ketika lower BB itu sudah sideways atau sudah berbalik arah ke atas. Sudah berbalik arah atau minimal sideways dan dia mau dipertemukan dengan price close-nya atau candle-candle ini. Ini adalah base entry terbaik ini. Makanya kalau saya bilang PYFA besok kamu mau entry boleh. Kalau dia nggak lari, langsung ya. Besok pagi kamu masuk, oke, apa? Tapi nanti kalau dia koreksi dikit ke lowernya lagi, ini kan nanti kan naik 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 tuh, karena dia sudah double bottoming. Kenapa saya bilang sudah double bottoming? Karena dia sudah bikin candle hijau. Jadi bottomnya sudah selesai. Karena kalau dia masih merah, berarti dia masih bottom lagi. Bottomingnya belum selesai kalau candlenya masih merah. Ya, jadi pakai feelingmu, belajari teknikal seperti ini, biar kamu nggak pernah salah buat entry gitu loh. Bukan entry di area seperti ini. Ini sama lower BB, tapi BB-nya masih turun terus. Dia belum mengarah ke atas atau minimal sideways. Jelek-jeleknya kamu ambil di sini pun, kalau kamu nanti krisis sudah dapat 28%. Ayan, Itu ya. contoh di base nggak sih? BEST. Tak lihat screener dulu, muncul nggak base? Kayaknya enggak deh. Nggak muncul. Ini tak kasih lagi, apa? CTRA. Enak toh? Enak, udah hijau ini. Tapi base itu ini loh. Dia squeeze loh. Ngumpul jadi satu si MA besar sama MA kecil ya. Betul, tapi Tapi, tapi dia masih terlalu jauh dengan lower BB. oh begitu. Minimal lower BB ini nanti mendekat dulu di sekitar 104. Dia kan ketemu tuh. Dia kan bisa masih masih bisa menyempit lagi kan Zul. Hmm. Hmm, ini bisa masih ke sini lagi ya toh. Nah, nanti kan ketemu nih. Candlenya ke sini. Nah, ini base entry di sini nggak usah buru-buru. Tunggu aja ketika dia squeeze-nya lebih rapat. Oh, gitu. Kalau kamu ketinggalan momentum, setidaknya kamu tidak rugi. Ya enggak? Daripada Hmm. kamu buru-buru lalu dia koreksi lagi, kamu Heeh. minus kan? Kan kita di sini kan buat nambah profit, buat membesarkan value-mu, bukan buat berdonasi ke pasar. Oke? Sepakat? Sepaham? Gampang kan cari entry point? Gampang. Ini Susah. ini kita masih pakai time frame daily ya. Kita masih pakai time daily. Pandangan saya itu banyak loh buat besok loh. Kak Tro, Tro ini bagus nih. Oh, dia berada di dekat BB. Nih, support penunjangnya banyak banget, sumpah. Jadi kan seperti saya bilang, ketika kamu mau bikin bakwan, kamu sudah punya tepung dan sayurnya, tinggal kamu nambahin eh, support-support yang lain buat biar agar bakwanmu itu enak kamu makan gitu loh. Ini terus nih bagus banget nih besok ini. Sumpah. So, kalau ada duit masuk ini, tapi saya tadi udah masuk native ya. Nah, kalau ada RDR masuk ini terus besok.
Nih, Mau Bollinger Band jualan sudah, padi dulu. ya, padi meh tak agak lamain, no, santai luar. Nih, BB sudah mengarah ke atas. Dia sudah bottoming bola Bali ya. Trend line-nya sudah bagus nih. Nih, cakep banget kan. Dia ada di support MA 200, gitu. Ada di support besarnya dia. Dia pasti ke atas, dia sudah nggak bisa ke bawah lagi. Dia sudah selesai nih. Loh mas, ini kok dia tebal MA 200? Ya karena lower BB-nya masih ke bawah. Distribusinya masih kuat. Nah, kalau di sini distribusinya sudah selesai. Dia sudah akumulasi nih. Dia sudah menyempit. Dia tinggal ke sini tok nih. Yes. Ya. Mas Abi, Hai. kan kalau misalnya udah tercipta gambarnya kayak ini nih, ini saya juga Mm-mm. bisa mencoret nggak ya? Sebentar, Mas. Oh ini kayak gini nih ya. Nah kan kalau Mm-mm. misalnya kita entry di sini, kita kayak ngerasa, ih kayaknya ini udah deket ini nih. Itu kan belum tercipta yang di sini. BB yang bagian sininya kan belum tercipta. Nah pas Mm-mm. kita di sini, ini kan kayak, ih kayaknya ini udah hijau nih. Udah di bawah semua MA, terus apa namanya, low BB-nya juga sudah mulai menyempit ke atas nih kan. Jatuh. Di mana dia menyempit ke atas? Di sebelah mana? Ini di sini udah deket naik ke atas. Iya, nggak gitu konsepnya. Saya ulangi lagi, konsepnya adalah ketika lower BB itu sudah mengarah ke atas seperti ini, bukan mendekat, tapi sudah mengarah, nih loh. Mengarah itu kan sudah Hmm. punya arah dia. Nih, arahnya naik. Kalau ini arahnya masih turun. Ya enggak, ini arahnya masih turun. Kenapa dia sampai jebol 5200? Kalau kamu mau spekulan atau mau scalping di sini boleh. Tapi kalau buat intraday atau swing, saya sarankan jangan. Karena bisa jadi dia false breakout gitu loh. Bull trap namanya. Yang kamu bilang kemarin kan, yang kamu tanyakan, kok dia bisa jadi bull trap? Karena lower BB-nya belum menjadi support kuat. Distribusinya masih besar. Bollinger Band itu adalah asas atau noise dari distribusi dan akumulasi barang di market. Semakin ke bawah Bollinger Band-nya berarti distribusinya semakin kuat. Kalau dia sudah berbalik arah, berarti dia sudah mulai diakumulasi lagi. Sama halnya dengan upper BB. Ketika upper BB dia sudah mulai naik ke atas, berarti dia di HK terus. Ya enggak? Kalau HK-nya sudah selesai, dia pasti akan turun lagi ke bawah. Dia distribusi. Gitu loh. Jadi noise-nya tuh kayak gitu. Makanya saya bilang, kalau selama Bollinger Band-nya masih mengarah downtrend atau turun ke bawah, udah biarin aja dulu. Dia mau hijau, ya kalau kamu mau ikut scalping silakan, nggak apa-apa. Kamu udah jago scalping, cepet-cepet 5%, 7% keluar. Kalau dia menjadi bull trap, setidaknya kamu tidak terkena trap di sini. Itu loh. Yang lebih, kan lebih enak atau lebih bukan lebih enak ya. Saya di sini tuh kepinginnya ngajari kalian bahwa saya tuh pernah diejek sama seseorang. Gini ceritanya. Kok ketika saya beli saya harus mantau market ya, saya takut dia longsor. Terus dia bilang gini ke saya, kenapa kamu nggak buat setup ketika kamu beli sore ini, kamu mau tinggal 1 minggu ke depan pun dia akan larinya ke atas terus. Dia tidak akan turun lagi ke bawah. Nah, ini loh, ini setup seperti ini yang saya mau. Ini pun saya besok masuk ke true, tak tinggal 1 minggu saya pasti masih cuan kok. Karena apa? Dia punya support banyak ya. Distribusinya sudah selesai nih Bollinger Band-nya, sudah mengarah ke atas. Ya toh? Dia di support MA 200. Dia sedang ada peremasan di sini, dia sedang squeeze tuh. Dia sudah menyempit tuh. OTW nih. Mau tak tambahin lagi apa? Indikator MACD. Oke, tak tambahin biar biar bumbunya makin enak. Nah, nih
Nah, MACD-nya sudah mau selesai nih. Dia mau apa? Kemarin apa Zul? Zul Pak, histogramnya MACD apa? Divergen. Histogram, cara membaca histogram MACD gimana Zul? Itu kalau semakin Semakin apa? Yuk. pekat, Nah, kalau semakin pekat berarti distribusinya atau pembeliannya semakin besar. Ketika eh, dia sudah bikin histogram shadow atau warnanya tidak pekat, itu pudar berarti atau pudar itu penjualannya atau udah pembeliannya sedikit. itu sudah sedikit. Nah, makanya dia kemarin ada koreksi pekat tapi kecil 2 kali. Hari ini dia penjualannya kecil. Dia sudah didukung nih sama Bollinger Band, sama MA, sama MACD. Mau kamu tambahin apa lagi bumbunya? RSI, oke. Hmm. RSI-nya sudah di 4,2. Dia sudah waktunya area buying. Dia sudah berada di luar area jenuh jual. Dia sudah mulai mau naik lagi. Nah, enak toh? Jadi gitu loh cara memasak sesuatu. Kalau kamu Masya mau bikin Allah. bakwan, tambah, tambah, tambah. Kamu mau bumbu apa? Oh, bumbu ini. Oh, bumbu ini. Cocok nggak bumbu ini? Masa mau bikin bakwan pakai jahe? Nggak cocok. Oke. Masa mau bakwan mau tak tambahin gula merah? Ah, nggak nyambung. Gitu loh. Kamu bisanya apa? Kamu tahu resepnya untuk membuat bakwan apa? Tambahin di situ. Ya, kalau salah satu bumbunya misal, oh bumbunya belum Pak. Biasanya aku pakai bumbu ini enak, tapi bumbunya ini masih belum ada konfirmasi. Ya, yang salah bukan bumbunya. Berarti yang salah apa? Bumbunya mungkin kadaluarsa. Belum kamu ganti bumbu yang baru atau apa atau apa. Kan seperti itu. Ya, konsepnya gitu mudah gitu loh. Kalau kamu mau bikin apa, tambahin ini. Kamu sudah punya setup, tambahin gini, 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 gini. Kalau kamu sudah yakin minimal pakai 4 atau 5 indikator sudah menunjukkan tren positif untuk berbalik, kenapa kamu nggak beli? Aduh, saya sedikit agak pilek ini. Aduh. Ya, Mas Tapi Abi, kalau misal itu candlenya kan nggak di bawah MA kecil, tapi siap, menyempitnya, tapi siapa yang udah siapa yang bilang dia tidak di bawah EMA kecil? Siapa yang bilang? oh, enggak, ini aku misal kok. Oh, misal. Terus terus tapi itu BB-nya udah mengerucut Tak, gimana? saya tak cariin, aku punya screenernya. Apa ini yang keluarin? Mas Nggak Abi ngerti. kayak gini ada SL-nya? Ya ada dong. SL-nya ya ketika dia misal jebol dari lower BB. Tapi setup seperti ini saya jarang, saya hampir 10, enggak 10 sih, enggak 10. Aku hampir 20 apa 30 banding 1 aku cut loss dengan setup kayak gini. Itu hampir tidak mungkin aku eh, untuk cut loss karena dia sudah berada di palung Mariana. Kamu mau turun kemana lagi? Turun ke inti bumi? Nggak mungkin. Makanya screener ini saya temukan dan saya ciptakan karena saya diejek oleh seseorang. Kamu kamu itu pekerja karyawan, kenapa kamu nggak bikin setup yang kamu beli, terus kamu mau tinggal kerja itu udah pasti hijau. Nah, itu saya ke-trigger. Itu contohnya Ada, kan di Inet. Itu kan dia si MA kecilnya nggak di atasnya semua toh. hmm, Nah, tapi mulut BB-nya yang luar BB-nya itu udah mengerucut kan.
Kenapa ini tidak keluar di screener saya hari ini? Ayo, kenapa? Karena Dino. MA-nya masih ruwet. MA-nya masih ada di bawah. Bukan emangnya masih ada di bawah. Oh, itu MACD-nya. Oh, emang bukan emang CD-nya. Volumenya jelek. Bukan volumenya. Kenapa ini tidak dikeluar di screener saya? Ayo, Enggak, Karena nggak di enggak lower semua BB. Dari lower PP. enggak semua di bawah MA kan. karena inet press close-nya sudah berada di atas MA5. Kalau saya bukanya kemarin, itu inet ada di dalam screener saya. Karena press close-nya di bawah semua MA dan di atas lower BB. Karena hari Oh, ini dia sudah nge-break MA-nya, berarti syarat dan kondisi dari skenario saya sudah dibatalkan. Karena dia sudah break dari MA-nya. Begitu, bukan karena apa-apa. Jadi kalau dia sudah break ya dia udah keluar dari kategori skenario saya. Kan dia sudah berada di atas MA5 sama MA10. Dia tinggal mm-mm, break MA20 kan. mm-mm. Nah, kan skenario saya adalah jika harga berada di bawah semua MA kecil dan dia close-nya berada di atas lower BB. Berarti dia minimal harus harganya ada di sini. Itu loh. Oh, oh, ya, ya. Ya harganya harus ada di sini. Kalau harganya sudah di sini, berarti skenario saya sudah membatalkan untuk menyaring inet. Karena inet sudah jalan hari ini. Kalau saya bukanya kemarin, inet keluar. Begitu. Mas Abi MA kecil itu 5 10 20 50. Kalau 100 lima 200 5 kan 10 habis. 20 legging yang paling volatile itu 5 10 Oh, 20. Kenapa base-nya 5 10 20? Karena 20 itu bernoise dengan mid BB. BB. Jadi itu noise yang paling cepat untuk digambar adalah menggunakan MA20 atau mid BB. Saat mid BB sudah dijebol, berarti trennya sudah berubah. Itu dia sudah berpindah tingkat. Yang gerak-gerak cepat kan MA5 sama 10. Makanya kenapa Inet nggak keluar? Kondisinya masih sama di MA. Ya toh? Mm-mm. Kenapa hari ini nggak keluar di screenerku? Karena dia sudah jalan. Kalau dia belum jalan, sama halnya kayak ini saya tak buka. Sing gampang wis bel keluar gak ya? Nah, nih bel nih. Ayo, kenapa bel masuk di screenerku? Karena Because close-nya itu. masih di bawah semua MA dan di atas Bollinger Band lower. Kalau besok bel jalan melewati MA5, maka dia sudah tidak masuk ke dalam screenernya. Jadi screener itu hanya untuk satu kondisi, satu setup. Kalau dia sudah jalan dan di luar kondisinya sudah berubah, berarti dia sudah tidak terjaring lagi. Itulah fungsinya screener. Iya. Mas Oke, sampai Abi, sini. jadi di screenernya itu sampai eh, sedetail itu yang kayak BB-nya harus mengerucut ke atas. Ya iya dong, kalau nggak detail nanti aku ketipu lagi sama market. Kan kita nggak mau ketipu sama market, ya. Kita Udah belajar cukup nih, sudah ditipu cukup, pemerintah. sudah cukup ditipu sama MBG, sama market jangan, nah ya, pokoknya kita harus pinter di sini. Jangan jadi apalah bahasa peribahasanya borak. Mas Abi bikin screener nanya chat GPT nggak? eh Dulu ya secara conditionally untuk maksudnya menata itu harus ini dengan ini itu bagaimana? Itu saya tanya sama ChatGPT, bukan. Kalau secara struktur saya yang membangun, secara strukturnya saya membangun, cuma secara eh, based on data itu saya merapikannya dibantu sama GPT karena apa? Ketika diagonal-diagonal angkanya itu bertabrakan, itu tidak akan keluar. Setupnya tidak akan jadi. Nah, makanya
kelemahan saya itu ya hitung-hitungan matematikanya, rasio-rasio itu yang masih agak bingung. Nah, karena ada ChatGPT, zaman sudah canggih ya, ada AI nih. Diagonal-diagonal itu yang saya serahkan kepada GPT. Jadi saya hanya merumuskan ketika rasio 0,5 jarak antara MA dan Bollinger Band, terus MA5 dengan MA10 0,65 juga, itu bertabrakan apa tidak? Aku tanya sama GPT. Oh ya, rasionya terlalu sempit, maka screenermu nanti tidak akan banyak menjaring emiten karena pemilihanmu tuh terlalu tajam. Misal seperti ini deh, kayak kamu milih ayam jago, ayam lah, ayam atau mobil ya. Kamu milih mobil. Kamu mobil maunya yang setirnya bagus, yang rodanya bagus, Bulat. rodanya bulat, ya sapaunya bagus, terus lampunya harus ini. Akhirnya apa? Yang keluar hanya BMW. Sedangkan kalau kamu menggunakan bahasa yang lebih luas, saya mau punya mobil yang rodanya 4, pintunya 2, terus ada spionnya 2, ada lampunya, belakangnya ada bempernya agak ceper, lah, noise-nya itu diperbesar. Oh, mobil dengan spesifikasi seperti itu keluarlah. Ada Mercedes, ada Lamborghini, ada McLaren. Gitu loh maksudnya. Jadi yang kamu mau mobil-mobil ceper, yang keluar ya mobil ceper. Tapi kalau spesifikasimu terlalu ketat, aku mau mobil yang 2 pintu, pintunya harus pintu rumah, terus lampunya harus lampu neon. Ya itu kan spesifik banget tuh. Makanya itu nggak pernah keluar. Karena nggak ada mobil kayak gitu yang sempurna. Karena di market itu setup tidak pernah ada yang sempurna. Makanya melebarkan noise-mu itu atau pemahamanmu di market. Nah, itu yang menjaring emiten-emiten kayak gini. Cukup kamu cari emiten yang harganya di bawah semua MA dan di atas Bollinger Band low. Ah, kondisi seperti ini keluar semua. Tak kasih contoh lagi, data. Nih, data. Yellow, yellow. Data juga nih, data sama toh. Dia close-nya di bawah semua MA. Sama. Terus TPMA. eh, Yellow enggak? hmm? Yellow. Yellow apa yellow? Oh iya, Yelo. Oh, ning ngisor dhewe, Sungkem, sorry. sungkem, sungkem. Di bawah sendiri, sorry. Ini banyak banget soalnya. Ada Depum. Depum nih. Sama toh Depum, Jati. Yes, berarti yellow meh jalan iku. Nah, sama. Jadi kamu mau mau posisinya seperti apa yang kamu cari ya ketika berada di lower BB gini. Dengan syarat dan kondisi yang kamu sepakati dengan eh, algoritmamu maksudnya. Jadi saya menciptakan skenario kayak gitu. Terus habis gitu lihat itunya, patternnya. Ya iya dong. Jadi gini loh, screener itu adalah digunakan untuk menangkap momentum. Nah, menangkap momentum tuh. Tak kembaliin lagi ya, Mut ya. Screener digunakan untuk menangkap noise momentum. Momentumnya ketika berada di lower BB dan di under MA. Nah, sisanya kamu pilah tuh, kan pasti muncul kan. Kan kamu kayak tadi, nggak kamu tak kasih tahu. Kalau kamu tanya ChatGPT, anggaplah ChatGPT itu adalah screener buat mencari mobil. Mobil apa yang rodanya 4, pintunya 2, terus bangkunya empuk, terus sound systemnya bagus. Keluar tuh McLaren, Lamborghini, terus ada apa lagi ya, Civic Turbo, ada apa. Nah, dari banyak pilihan yang muncul dari ChatGPT, pastikan kamu nggak serta-merta milihnya Civic Turbo. Wong ada McLaren yang lebih bagus, so kenapa kamu pilih Civic Turbo? Ya enggak. Jadi screener itu hanya untuk menangkap momentum aja. Sisanya kamu pilih lagi. Mana sih pilihan yang diberikan screener itu yang terbaik itu yang mana?
yang punya support system untuk saya gunakan itu yang mana gitu loh. Tambah-tambahannya itu apa? Oh, saya sukanya yang gini, ini yang cocok buat saya, ini yang sejalan dengan lifestyle saya atau apa, kan gitu. Jadi nggak serta-merta kamu bikin screener lalu keluar emiten, terus kamu beli semua ya enggak kayak gitu. Dipilih lagi mana yang paling cakep, mana yang setupnya dia wajib besok harus jalan, dia sudah berada di support kuatnya, support lelahnya, dia nggak bisa turun lagi. Jaring satu-satu diketik lihat chartnya, dia dia jadi pattern apa nih, dia sedang apa nih, kan gitu. Jangan jangan tutup mata, keluar screener kamu beli semua ya nggak gitu konsepnya. Terus Mas Abi yang eh, dari bentukan candle terus katanya kalau misalnya kayak merah 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 terus habis gitu hijau naik terus kayak gitu-gitu juga ngaruh banget nggak Mas? Merah 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 hijau itu maksudnya gimana tuh? ada yang ada kayak ada ada contoh yang nggak? yang kayak bentuk-bentuk candle gitu Mas. Kalau kayak gini bentukan candlenya dia akan bearish, kalau kayak gini dia akan bullish kayak gitu. Oh, itu kan tambahan. Oh, ini kita bahas padi nih. Kita bahas padi yang kayak tadi. Nah iya kayak gini nih. Nah, kalau ini mah apa ya? Kalau itu kan di luar hukum pattern ya, kalau candle ya. Kayak kayak misalnya nih, nah ini doji nih. Doji di lower itu sangat baik biasanya besoknya dia akan hijau. Kalau doji ya, doji di lower ya. Nah, sama halnya ketika ada inverted hammer merah di resist, dia pasti akan turun. Nah, polanya ya hanya kayak gitu, gitu loh. Jadi candle itu kayak eh, eh, apa sih, membaca untuk hari itu aja. Jadi itu hanya bumbu-bumbu tambahan aja. Makanya tadi bilang kalau close-nya hijau padi, kok close-nya hijau padi. Kalau padi close-nya hijau, itu besok dia akan jalan lagi nih, ketemu 132 nih. Bener kan hari ini dia di closing hijau. Setelah di closing hijau, kita lihat broksurnya. Broksurnya hari ini siapa top bayarnya? Bersama Mamang AK dan Mamang MG. Iya enggak? Bersama Mamang AG juga. Beh, gila. Besok nih, wah waduh ini cakep ini. Ini Mamang Agi nih, wah ini keren ini. Dia cuma beli 250 kali, Itu keren juga loh, XL jualan coy. XL keluar, MU keluar, XC. Ini retail keluar semua ya ampun, waduh. Padiku besok terbang. Dah cuan kotos-kotos. Itu teman saya Ap- itu satu teman Apaan saya sih tuh Yelo 90-an udah lama nyangkut saya. kan yellow. Ini kan padi. Kenapa Eh, yellow? itu loh lihat bapak, kelakuan bapak itu loh. Di Sopo? Eh, itu kalau Yellow. padi itu hammer ya terakhirnya. Iya, Hammer, iya Hammer. Wih, ono Kaisang ngerang iki berarti ono Gibran mbek Jokowi iki mesti gini iki. Apa? Ini ono Kaisang, berarti ono Jokowi. Hmm, ya. Jadi wis lah ya. Iya, In, Butika paling nggak 132 itu parkir harusnya. iya Butika paling enggak 132. Ih, kalau nggak sampai 150 tak palak ya kamu. Dia dia cuan kotos-kotos hari ini. Ih, sombong banget tau sih bapak, sumpah. Orang sombong matanya bintitan, woi. Udah, kita first first entry point kita kayaknya nggak cukup ya kalau belajar yang kedua ya.
Saya kembalikan lagi ke tema entry double bottom. eh, Konfirmasinya memang agak lama. Nunggu double bottom itu konfirmasinya agak lama karena dia kan harus melewati setelah downtrend dia harus melewati first bottom dulu buat konsolidasi. Nah, kita menangkap yang double bottomnya tuh terus kayak eh, terus. Nah, ini kan terus kan sudah double bottom nih. Tinggal lari nih besok nih. Jalan-jalan. Ya SG hijau dia dukung tuh. Nah, terus apa sih basicnya belajar technical belajar bottoming dan pengaruhnya dengan IHSG. Nah, biasanya itu gini, tak kasih ke tak kasih sebuah rahasia atau kisi-kisi ya. Kan saya bilang bahwa ketika sebuah pattern itu jalan atau misal double bottom itu jalan, tapi IHSG merah biasanya itu inflow-nya akan kecil. Jadi dia akan jalannya pelan dulu. Kalau dia bisa arah atau apa, ya itu di luar urusan lain. Berarti ada anomali di situ. Bottomingnya sukses berjalan. Seharusnya sih jalannya normal. Cuman intinya gini, ketika kamu sudah punya setup bottoming yang bagus, kamu tinggal melihat IHSG aja. Yang penting kamu sudah entry. Kalau IHSG merah dan dia tidak di breakdown, itu bagus. Karena dia sudah berada di base areanya support paling kuat nih. Kayak terus nih. Berada di support paling kuat, dia nggak bisa turun lagi. Artinya apa? Kalau dia IHSG-nya merah, dia akan dijaga harganya. Dia tidak akan turun lagi. Enaknya itu gitu. Kalau dapat bottoming. Nah, kalau IHSG-nya hijau, maka dia akan larinya ugal-ugalan. Karena apa? Ketika ada flow masuk, market maker, fund atau apapun lah yang mereka dananya lebih besar, mereka tuh pasti juga sudah punya momentum kayak gini. Bukan cuma kita kok, mereka tuh udah fasih dengan seperti ini. Mereka juga punya screenernya masing-masing. Jadi enaknya bottoming tuh ya kayak gitu. Bottoming yang bagus ya, seperti ini ya setupnya ya. Mereka kalau IHSG merah itu dia tidak akan diturunkan lagi. Turun pun tidak akan kejam. Paling 4%, 5%. Itu masih worth lah. Masih berada di area EMA 200-nya. Turun kalau 5% ya anggaplah ini misalnya turun dari sini ke sini. Paling turun 5% itu segini tok, Pak. Nggak lebar. Kalau ada kesempatan seperti itu malah saya nambah barang. Biasanya ya, itu yang sering saya mainkan tuh kayak gitu. Ya, jadi eh, sesi ini begitulah cara bermain bottoming atau bottom fishing atau boti ya. Makanya kalian sudah tahu, tadi sudah dicatat kisi-kisinya, setupnya itu harus seperti itu. Support-support tambahan itu adalah bonus ya. Indikator-indikator di luar legging seperti EMA itu adalah bonus tambahan. Jadi nanti kita maraton lagi. Kalau besok saya nggak lembur lagi, kita belajar lagi. eh, Cari bottoming di time frame yang lebih kecil ya. Kita kan pakai daily dulu nih, yang kalian gampang buat memahaminya. Nanti bisa pakai 4H ya, support 4H, pakai 1H juga. Hmm. Oke. Recordnya saya akhiri dulu deh. You Mas want Andi, stop dulu.